Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap dan bersukacita dalam Tuhan. Bapak Mama semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Zakaria. Kitab Zakaria pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kitab Zakaria pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Namun sebelum itu mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam Anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Zakaria. Kitab Zakaria pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Zakaria pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Yang pertama, hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalanan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapan sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Raja Mesias di Sion. Ayat ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita membahas tentang kitab Zakaria atau Nabi Zakaria, atau kitab kedua terakhir dari kitab Perjanjian Lama.
Omong-omong tentang kitab Zakaria ini, omong-omong tentang penglihatan Nabi Zakaria tentang segala sesuatu yang terjadi di masa depan. Tapi juga kitab ini saya mau omong bahwa kitab yang jarang sekali kita sentuh, jarang sekali kita baca. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Zakaria ini Nabi Zakaria menggambarkan bagaimana kedatangan masa depan yang sudah pasti kita tahu. Tetapi masa depan yang digambarkan oleh Nabi Zakaria tidak terlepas dari gambaran yang melibatkan Allah itu sendiri. Jadi Allah ada di tengah-tengah masa depan itu, di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah perkelahian, di tengah-tengah pembinasaan. Allah hadir dan Allah mengindahkan semuanya itu. Bahkan Allah menjanjikan bahwa kelahiran Raja Damai akan ada di kemudian harinya. Tentu masa depan yang diberikan atau masa depan yang digambarkan oleh Nabi Zakaria dalam bacaan ini adalah baik untuk kita semua. Bukan hanya untuk bangsa Israel pada masa itu, tetapi bagi kita semua. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, masa depan yang kotong senantiasa doakan di hadapan Tuhan, dan kotong senantiasa mengharapkan di hadapan Tuhan untuk mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Masa depan yang kotong selalu pikirkan bahwa semuanya akan terus berjalan sesuai kotong keinginan, yakni mulus-mulus saja. Perlu kotong ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di depan ataupun ada saat ini harusnya kita hadapi tanpa takut. Karena kotong tahu bahwa kotong punya Tuhan dan kotong sedang menanti kedatangannya. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa kedatangan Tuhan itu bukan tanggal 24 malam, bukan tanggal 24 pagi, bukan tanggal 25, tetapi setiap harinya akan ada di mana kotong semua menghadapi tentang kedatangan Tuhan, siap tidak siap, kotong akan menerima kedatangan Tuhan itu. Tetapi yang saya mau bilang lagi, bahwa kotong tidak takut tentang kedatangan Tuhan itu. Kotong betul-betul mempersiapkan diri untuk kotong masa depan. Selayaknya kotong mempersiapkan diri untuk ornamen-ornamen Natal di dalam kotong rumah tangga masing-masing, di dalam kotong gereja masing-masing. Jadi untuk menyambut Natal, kotong menyiapkan berbagai ornamen, berbagai pakaian untuk menyambut Natal. Dan hal itu menolong kita untuk mempercantik kita masa depan. Jadi kalau kotong mempersiapkan, pasti kotong masa depan juga baik. Tapi kalau kotong masa bodoh, kotong masa depan juga akan masa bodoh dengan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kita seharusnya mempersiapkannya dengan baik. Kotong semua tahu bahwa Tuhan akan datang. Tuhan yang Sang Raja Damai itu akan memberikan kotong kedamaian yang penuh di dalam kotong pribadi lepas pribadi. Tetapi itu tidak seharusnya menjadi satu dasar untuk kotong tidak mempersiapkan kotong masa depan dengan lebih baik. Kotong tahu bahwa Tuhan tidak akan merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi kotong perlu untuk mempersiapkan diri. Kotong perlu ada dalam persiapan diri untuk menata kotong masa depan. Jadi bukan lagi takut untuk menghadapi kotong ke depan hidup seperti apa, tetapi kotong percaya bahwa dengan kotong mempersiapkan kotong masa depan saat ini, kotong akan menemui masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Jadi selamat mempersiapkan masa depan Bapak Mama Saudara semua dalam minggu-minggu Advent ini, dalam minggu-minggu menerima Allah, menanti-nanti kedatangan Sang Raja Damai. Di dalam berkat Tuhan, saya senantiasa berharap ketang semua dapat menjadi berkat dimanapun ketang semua berada. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati kita dan mencukupi kita. Amin untuk
firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.